Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam Indonesiaku. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini Ibu Guru akan membahas materi PPKN untuk kelas 8 dengan tema Kedudukan dan Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan di materi ini tidak hanya akan saya jelaskan bagaimana kedudukan dan makna pembukaan saja, karena ada beberapa hal yang menyangkut dengan materi ini yang juga harus saya sampaikan. Yang pertama mengenai apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia dan juga hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Apakah kalian sudah tahu mengenai tata urutan peraturan perundangan? Ya, ini dia, kalian bisa lihat tata urutan peraturan perundangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jelas itu adalah peraturan hukum tertinggi. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Perlu kalian ketahui walaupun saat ini lembaga MPR itu sudah tidak mengeluarkan produk hukum lagi, karena MPR sudah tidak menjadi lembaga tertinggi negara. Namun untuk menghargai, untuk menghormati produk hukum yang telah dibuat MPR sebelumnya pada zaman dahulu ya, itu akhirnya ketetapan MPR tetap masuk dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Kemudian di urutan ketiga ada Undang-Undang Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keduanya ini memiliki kedudukan yang sama, hanya saja untuk Perpu ini dibuat dalam keadaan genting, yaitu ketika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak bisa membuat undang-undang dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Presiden akan mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu ini nantinya jika disetujui oleh DPR maka akan disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi jika tidak disetujui oleh DPR maka Perpu tersebut harus dicabut. Ya. Kemudian di urutan keempat ada peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya ada Perpres atau peraturan presiden. Kemudian di urutan yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang paling akhir itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan perlu kalian ketahui, semua peraturan perundangan yang berada di bawah undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada yang bertentangan, maka akan diuji materi oleh Mahkamah Agung. Dan undang-undang pun tidak boleh ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka akan diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen ya, karena ada perbedaan dari sebelum dan sesudah amandemen. Jika di sebelum amandemen itu sistematika Undang-Undang Dasar 45 ada 3, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen itu hanya ada 2, yaitu yang pertama pembukaan dan yang ketiga ada pasal-pasal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan pembukaan ya. Ini kita sudah masuk ke intinya ya, kedudukan pembukaan. Kedudukan pembukaan ini ada 2, yaitu yang pertama merupakan kaidah yang fundamental. Artinya pembukaan ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Walaupun yang sudah kalian ketahui bahwa sepanjang ini
Indonesia telah mengadakan revisi atau amandemen 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi itu yang diamandemen hanyalah pasal-pasalnya saja. Sedangkan untuk pembukaannya itu tetap tidak diubah. Kemudian kedudukan yang kedua ini menyatakan bahwa pembukaan itu tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar. Karena adanya Undang-Undang Dasar 1945 itu karena ada pembukaannya. Kemudian mungkin kalian bertanya, mengapa pembukaan itu disebut sebagai kaidah yang fundamental? Karena pembukaan ini memenuhi 3 syarat untuk menjadi kaidah yang fundamental. Syarat yang pertama yaitu bahwa pembukaan ini dibentuk oleh para pendiri negara. Syarat yang kedua bahwa pembukaan ini berisi atau memuat mengenai falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian asas politik, yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Kemudian syarat yang ketiga, ini menyatakan bahwa pembukaan ini menentukan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan. Jadi dalam pembukaan itu mengandung 2 nilai, yaitu nilai universal dan nilai lestari. Nilai universal itu artinya bahwa pembukaan ini mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Mengapa demikian? Karena di dalam pembukaan ini mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, nilai lestari. Maksudnya adalah bahwa pembukaan ini mampu menampung dinamika masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa saja isi yang terkandung dalam proklamasi dan pembukaan. Dalam proklamasi itu mengandung 2 hal, yaitu yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan dan yang kedua mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan terkait pernyataan kemerdekaan. Kemudian untuk yang pembukaan juga mengandung 2 hal. Hal yang pertama itu terdapat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga mengenai pernyataan kemerdekaan. Dan hal yang kedua itu berada di alinea keempat tentang arah pertanggungjawaban terhadap pernyataan kemerdekaan atau pernyataan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau kita simpulkan hubungan antara proklamasi dengan pembukaan itu adalah bahwa pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai makna pembukaan. Karena pembukaan ini mengandung 4 alinea, jadi masing-masing alinea ini memiliki makna tersendiri. Untuk alinea yang pertama ini mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Yang dimaksud dengan dalil objektif ini adalah pernyataan bahwa di dunia ini tidak boleh ada penjajahannya. Jadi penjajahan di dunia itu harus dihapuskan. Itu makna dalil objektif. Kemudian yang kedua, makna dalil subjektif. Ini mengandung makna adanya partisipasi masyarakat Indonesia untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Kemudian makna di alinea kedua itu mengandung makna tentang perjuangan bangsa Indonesia, penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kemudian makna alinea ketiga ini mengandung motivasi spiritual. Jadi kemerdekaan yang diraih Indonesia ini tidak semata-mata karena perjuangan bangsa, tapi di dalamnya juga ada campur tangan Tuhan. Intinya tanpa kehendak Tuhan Indonesia tidak akan merdeka. Jadi di sini di alinea ketiga ini dijelaskan mengenai adanya motivasi spiritual. Kemudian makna alinea keempat itu mengandung prinsip-prinsip negara. Apa saja prinsip-prinsip negara? Tadi sudah saya sebutkan di syarat-syarat kaidah fundamental, yaitu bahwa di dalam alinea keempat ini mengandung falsafah negara yaitu Pancasila.
asas politik yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Ketiga ini merupakan prinsip-prinsip negara Indonesia. Baik anak-anak, itu saja materi mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, salam cerdas, salam Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.